Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran letak data. Di ukuran letak data itu kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil. Pengertian ukuran letak data. Ukuran letak data merupakan batas nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian. Ukuran letak data dibagi menjadi 3, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q kemudian I, QI. Kuartil ada 3 jenis. Yang pertama Q1, itu artinya adalah kuartil bawah. Kemudian Q2 itu kuartil tengah atau kita sering sebutnya sebagai median. Kemudian Q3 itu merupakan kuartil atas. Nah, ini adalah grafik ketika kita membagi ukuran letak dalam bentuk kuartil. Jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil pada data tunggal. Rumus letak kuartil pada data tunggal yaitu QI sama dengan nilai data ke I dikali N tambah 1 bagi 4. Gimana sih langkah-langkah menentukan kuartil data tunggal? Yang pertama kita tentukan dulu Q2 nya atau mediannya, kemudian baru kita menentukan Q1 nya dan Q3 nya. Contoh kuartil pada data tunggal. Tentukan kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2, dan kuartil 3 atau kuartil atas dari data berikut. Jadi ada 2 data ya, data pertama sama data yang kedua. Penyelesaian dari data yang pertama, datanya itu 2, 4, 3, 6, 7, 6, 5. Yang pertama kita lakukan tadi, kita harus mengurutkan dulu. Nah, setelah data diurutkan, ini ya, jadinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kita hitung berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 merupakan data ganjil. Nah, berdasarkan tadi langkah-langkahnya, yang pertama kita cari itu ada mediannya terlebih dahulu ya. Nah, median kalau data ganjil berarti cari yang di tengah. Kita sistem coret aja ya. 2 coret sama 7, 3 coret sama 6, 4 coret sama 6. Nah, sisa yang di tengah dapatlah kuartil yang kedua atau mediannya yaitu 5. Kemudian dari data Q2 kita dapat lagi tengah-tengah antara 2, 3, dan 4 yaitu 3. 3 merupakan kuartil bawah atau Q1. Kemudian antara 6, 6, 7, darah tengahnya adalah 6. 6 adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Penyelesaian yang kedua, tuh ini datanya ya, data setelah diurutkan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Berarti datanya genap. Nah, kalau data genap yang diambil adalah data di tengahnya ya. 2 sama 9, 3 sama 9, 4 sama 8, 5 sama 7. Tengahnya adalah 6 dan 7. Dapat lagi 2 atau mediannya. So dapat Q2 nya kita cari dulu Q1 nya lagi. Nah,
Nah, Q1-nya di sini mana data tengah antara 2, 3, 4, 5, yaitu 3 dan 4. Maka 3 dan 4 ini kita tandai dulu merupakan Q1 atau data bawah, kuartil bawah. Kemudian 7, 8, 9, 9, tengahnya yaitu 8 dan 9 itu merupakan kuartil atas. Apakah kita ambil 2 begini? Tidak. Q1 itu sama dengan 3 tadi ditambah sama 4 baru dibagi 2. Dapatlah kuartil bawahnya adalah 3,5. Nah, kuartil yang kedua itu 6 tambah 7. Kita bagi sama 2. Dapatlah kuartil kedua atau mediannya adalah 6,5. Kemudian Q3-nya 8 tambah 9 dibagi 2, yaitu 8,5. Didapatlah kuartil atasnya. Mudah bukan? Cara carinya, ingat langkah-langkahnya. Cari dulu Q2-nya. Q nilai mediannya, baru kita cari Q1 dan Q3. Kuartil pada data kelompok. Rumusnya QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurang Fcom dibagi FQI dikali P. Keterangannya TB sama dengan tepi batas bawah dikurang dengan 0,5, N sama dengan banyak data, P sama dengan panjang kelas, Fcom sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Contoh, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas pada data di bawah ini. Datanya berbentuk tabel. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu di mana sih kelas kuartil satunya atau kuartil bawahnya. Rumusnya ingat I per 4 dikali N. Karena kita pakai yang kuartil bawah atau Q1, jadi 1 per 4 dikali 40, yaitu 10. Biasa di dalam soal atau di dalam tabel itu tidak ada frekuensi kumulatif. Jadi kita tambahkan sendiri dengan cara yang pertama 4 ini kita samakan, kemudian 4 kita tambah sama yang frekuensi di bawahnya. 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 10 28, 28 tambah 8 36, 36 tambah 4 40. Nah, ini untuk mempermudah ya kita mencari Q1-nya atau data ke kelas berapa sih dia. Nah, karena di sini didapat kelasnya adalah 10, maka 10 ini masuk di kelas kedua. Nah, letak Q1-nya di sini ya, kelas kedua. Kita ingat kembali rumusnya. QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurang Fcom dibagi FQI dikali P. Fcom-nya ini 4, FQI-nya 6. Q1 atau kuartil bawah sama dengan TB. TB ini batas bawah. Jadi 54, 55 kita kurang dengan 0,5. Jadi 55 kita kurang dengan 0,5 yaitu 54,5. Ditambah I-nya diganti dengan 1 per 4 kali 40 dikurang Fcom-nya itu 4. Dibagi dengan frekuensi kuartilnya. Karena kuartil dari kelas kedua, maka frekuensinya itu 6. Dikali dengan panjang kelas. Dari mana panjang kelas? Dapat dari 59 dikurang 55 itu 4. 4 tadi kita tambah dengan 1 yaitu 5. Nah, yang kita lakukan dulu adalah kita kerjakan yang dalam kurung ini. 1/4 kali 40 itu 10, 10 kurang 4 itu 6, 6 bagi 6 1. 1 kali 5 5 ya. Jadi 54,5 ditambah 5 jadinya 59,5. Maka didapat kuartil bawahnya atau Q1-nya itu adalah 59,5.
Untuk yang kedua, kita ingin menentukan kuartil atasnya. Datanya masih sama. Kita tentukan dulu di mana letak kelas Q3-nya. I per 4 dikali N. I-nya karena kita Q3 atau kuartil atas, maka I-nya 3. 3 per 4 kali 40, 30. Di mana letak kuartil atasnya? Nah, perhatikan frekuensi kumulatifnya. 30 ini masuk di mana? Nah, 10 belum cukup ya. 18 juga belum cukup. 28 juga belum cukup dari 30. Nah, dia masuk di 36. Nah, 30 masuk 36, yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas. Itu datanya ke-30 itu terletak pada kelas kelima. Kelas 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang warnanya berbeda ya. Kita ingat kembali rumus dari rumus kuartilnya. Q3 sama dengan, tapi batasnya di 70 kita kurang sama 0,5 yaitu 69,5. I-nya kalau dicari adalah kuartil atas atau Q3, maka 3 per 4 dikali 40. Frekuensi kumulatif di atas dari 36 ini, yaitu 28. Kemudian frekuensi kuartil atasnya atau frekuensi Q3-nya yaitu 8 ini, 8. Dikali sama panjang kelasnya, 5. Yang kita lakukan yang dalam kurung lagi 3 per 4 kali 40 yaitu 30 dikurang 28 dibagi 8 itu 2 dibagi 8 kali 5 yaitu 1,25 ditambah dengan 69,5 maka Q3-nya adalah 70,75. Jadi kuartil atas atau Q3-nya adalah 70,75. Bisa ya mengerjakan soal yang berkaitan dengan kuartil atas dan kuartil bawah pada data berkelompok. Desil. Desil yaitu ukuran letak yang membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Rumus desil pada data tunggal, DI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, I-nya itu sama dengan bisa 1, 2, 3 itu sampai 9. Contoh, tentukan nilai D3 dari data nilai matematika 13 siswa kelas 11 berikut. Penyelesaiannya, nah kita urutkan terlebih dahulu datanya ya. Jadinya ini, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N-nya adalah 13, yaitu merupakan data ganjil. Jadi DI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 bagi 10. Yang dicari adalah D3, maka D3 sama dengan nilai ke I-nya ganti 3, N-nya tadi 13 ditambah 1 bagi 10. D3 sama dengan nilai data 13 tambah 1, 14, 14 kali 3 bagi 10. Nilai data ke 42 bagi 10, maka kita jadikan pecahan desimal ya. 4 kali 10, 40 tambah 2, 42, jadi 42 per 10. Atau disederhanakan 2 per 10 jadi 1 per 5. Maka D3 sama dengan nilai data keempat, yang dilihat ini yang depan ya, 4 ditambah 1 per 5, ambil yang pecahannya, dikali setelah data yang di depannya, setelah data 4 yaitu data 5, dikurang dengan data 4.
Jadi gitu caranya ya. Jadi kita ambil dulu data yang di depan ini, yaitu data keempat, ditambah sama pecahannya. Kemudian dikali sama data setelah yang di depan, yaitu 5, dikurang data yang ini, di depannya. Maka data keempat, kita hitung data keempat. 1, 2, 3, 4, yaitu 45. 1/5-nya dari sini ya. Kemudian data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima adalah 50. Data keempat tadi 45. Yang diselesaikan dulu yang dalam kurung. 45 ditambah 1/5 kali 5. 45 ditambah 1/5 kali 5 yaitu 1. Maka D3-nya ada 40. Jadi nilai desil 3 atau D3 adalah 46. Rumus desil pada data kelompok. DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang Fkom dibagi FDI dikali P. Pada dasarnya rumusnya sama, bedanya cuma desil itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Keterangannya TB itu tepi batas bawah dikurang 0,5, N banyak data, P panjang kelas, Fkom frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FDI sama dengan frekuensi kelas desil. Contoh, tentukan nilai desil ke-6 pada data di bawah ini. Ini datanya ya. Kemudian kita tentukan dulu di mana sih kelas D6-nya. Nah, rumusnya I per 10 dikali N. I-nya karena D6 yang dicari, I-nya ganti 6. 6 per 10 kali 40. 40 ini jumlahnya ya. Nah, kemudian hasilnya 24. Maka D6 sama dengan data ke-24. Di mana data ke-24? Itu masuknya di data ke-28. Kalau 18 kan kurang dari 24. Jadi ambil di 28. Maka kelasnya itu di kelas keempat. Ini ya. Ini kelas keempat. Rumusnya Fkum-nya dapatlah 18. F D6-nya 10. D6 sama dengan tepi batas bawahnya 65 kok kurang 0,5. 64,5 ditambah I-nya 6. 6 per 10. N-nya 40. 6 per 10 kali 40 dikurang Fkum-nya 18 dibagi F desilnya itu 10 dikali P-nya atau panjang kelasnya 5. Yang di dalam dulu kita selesaikan. 6 kali 40 bagi 10 yaitu 24 dikurang 18 6. 6 bagi 10 dikali 5 yaitu 3. 64,5 ditambah 3 yaitu 67,5. Jadi D6-nya itu adalah 67,5. Persentil. Persentil yaitu ukuran letak yang membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Rumus persentil pada data tunggal. PI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 dibagi 100. I-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. Contoh, tentukan nilai P75 dari 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Ini maksudnya datanya ya. Ini datanya. Nah, setelah data diurutkan, jadinya ini.
Ada berapa sih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 N-nya. Masukkan rumus yang di atas ini ya. Jadi P75 sama dengan data ke I-nya ganti dengan 75, N-nya 10 tambah 1 dibagi dengan 100. Nah, nilai data ke 75 dikali 11, 11 dapat dari 10 tambah 1. 75 kali 11 itu 825 bagi 100. Nah, itu P75 sama dengan nilai data ke 8,25. Jadi bisa kita pakai desimal, juga bisa pakai pecahan. Seperti contoh di desil kita bisa pakai pecahan ya. Kalau ini bisa juga pakai desimal. Maka P75 sama dengan data ke, ambil dulu data ke 8 ditambah dengan desimalnya ini adalah 0,25 dikali, nah, data setelah data yang di depan adalah data ke 9 dikurang sama data yang di depan adalah data ke 8. Ini ya, data ke 8 itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke 8 adalah 9. Ini ditambah 0,25. Data ke 9 berarti 10 nilainya. Ini nilainya 10 dikurang sama data ke 8 yaitu 9. Dalam kurung dulu kita selesaikan. 10 kurang 9 yaitu 1. 1 kali 0,25 tetap 0,25. 9 tambah 0,25 yaitu 9,25. Maka didapat atau jadi nilai P75 adalah 9,25. Persentil pada data kelompok. Rumusnya PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali M dikurang F kum dibagi FPI dikali P. Nah, sama saja seperti rumus kuartil dan desil. Bedanya ini dia dibagi dengan 100. TB-nya tepi batas bawah dikurang 0,5. N-nya banyak data, P-nya panjang kelas, F kum-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FPI-nya adalah frekuensi kelas persentil. Contoh, tentukan nilai persentil ke 30 pada data di bawah ini. Kita tentukan dulu di mana sih letak kelas P30-nya. Nah, rumusnya I per 100 dikali N. I-nya 30 bagi 100 kali 40 itu adalah 12. Nah, P30 sama dengan data ke-12. Yang mana data ke-12? Data ke-12 itu masuk di data ke-18 ini ya, di 18. Maka dia kelasnya adalah kelas ketiga. 1, 2, 3. Ini letak P30-nya. F kum-nya 10. Frekuensi P30-nya adalah 8. Rumusnya untuk persentil P30 sama dengan TB-nya 60 dikurang 0,5 yaitu 59,5 ditambah I-nya 30. I-nya 30 bagi 100 kali N-nya 40 dikurang frekuensi kumulatifnya ini 10. Kemudian dibagi dengan 8. 8-nya adalah frekuensi persentilnya dikali sama 5 adalah panjang kelasnya. Itu 64 kurang 60, 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, di dalam kurung dulu kita selesaikan. 30 bagi 100 kali 40 yaitu 12. 12 kurang 10 itu 2. 2 per 8 kali 5 itu adalah 1,25. Jadi P30 sama dengan 59,5 ditambah 1,25 adalah 60,75. Maka didapat nilai P30 atau persentil 30 adalah 60,75.
Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.